Hai, saya Tristan dan di sini sudah ada dua TV dari Samsung dan LG dengan tipe LG UT8050 dan Samsung DU8000. Pada video saya yang sebelumnya, banyak yang minta untuk compare nih untuk kedua TV ini. Nah, sekarang saya akan compare kedua TV ini dari segi desain, build quality, kualitas gambar, kualitas suara, dan smart feature. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe Tristan Elektro supaya kalian dapat informasi terupdate tentang elektronik saat ini. Untuk harga dari kedua TV ini, kalian bisa cek di link deskripsi. Oke, yang pertama saya akan bahas pada desain kedua TV ini ya. Jadi dari LG dulu ya. Untuk LG sendiri, dia menggunakan desain 3-set bezels, yaitu menggunakan desain bezels yang cukup tipis ya di bagian atas, kiri, dan kanan. Nah, untuk bezelsnya sendiri, dia berwarna hitam, agak kecoklatan ya teman-teman ya. Untuk material dari frame-nya sendiri ini menggunakan polikarbonat dengan bahan yang cukup baik ya. Terus kemudian di bagian frame bawah ini juga sudah cukup minimalis. Terus di bagian tengah untuk logonya LG ini dia ada di bagian tengah ya teman-teman. Untuk dudukan TV-nya atau pedestalnya dia menggunakan two posten kiri dan kanan. Untuk material dari dudukannya ini juga menggunakan polikarbonat, tapi sayangnya untuk dudukannya agak sedikit tipis ya untuk materialnya, agak kurang baik sih menurut saya. Jadi agak goyang-goyang nih kalau buat yang seri ini. Kemudian untuk di Samsung sendiri dia menggunakan frame-nya frameless juga, sudah cukup tipis di bagian atas kiri dan kanan. Dan warnanya untuk di Samsung DU8000 ini lebih ke warna hitam ke grey ya. Jadi agak sedikit grey atau abu-abu. Untuk materialnya juga dia menggunakan polikarbonat. Untuk kualitas dari materialnya sendiri ini juga cukup baik. Kemudian untuk frame-nya bagian bawah ini juga minimalis. Terus untuk desain logonya saya lebih suka di Samsung DU8000 karena desain logonya ada di sebelah kiri dan berwarna silver. Kalau kita lihat ini terlihat seperti TV premium lah untuk desain dari DU8000 ini apalagi untuk logonya. Kemudian untuk pedestalnya sama ya. Dia menggunakan dudukan kiri dan kanan dan untuk desainnya ini menggunakan flat stand. Jadi lebih flat untuk kakinya. Kemudian untuk desain kakinya di Samsung DU8000 ini sendiri dia bisa diturunkan atau ditinggikan, adjustable. Untuk dimensinya sama ya untuk ukurannya ya. Kemudian untuk ketebalan TV ini di LG UT8050 dia memiliki ketebalan 4 sampai dengan 5 cm. Kalau untuk di Samsung DU8000 sendiri ini dia sudah menggunakan teknologi L-Slim, jadi untuk ketebalannya itu cukup tipis. Untuk ketebalannya itu hanya 1,5 cm. Nah, secara desain di Samsung DU8000 ini menurut saya lebih oke dibandingkan dengan UT8050. Kemudian kita beralih ke bagian belakang. Kemudian untuk desain di bagian belakang TV-nya, untuk tampilannya seperti ini ya. Untuk dari LG UT8050, ini dia lebih polos ya teman-teman. Terus di bagian atas ini dia terdapat ventilasi untuk pengeluaran suhu panas. Di bagian tengah terdapat VESA bracket berukuran 10 x 20 cm. Ada kabel power. Terus di sini bagian belakang dan bagian samping terdapat input-inputnya. Nah kalau untuk inputnya sendiri, LG ini cukup lengkap nih. Dia mulai dari USB, ada 2 USB, kemudian ada 3 USB, ada 3 HDMI, yang HDMI 2 sudah support eARC, kemudian ada antena satelit juga, terus ada LAN, dan ada digital audio optical. Untuk material back covernya sendiri, ini juga menggunakan polikarbonat, tapi untuk kualitinya cukup baik juga. Kemudian untuk di Samsung DU8000, nah di Samsung DU8000 ini untuk desainnya, desain belakang ini dia ada motifnya ya. Jadi motifnya ini ada garis-garis horizontal, cukup terlihat sih untuk motifnya, tapi nggak timbul ya. Kemudian di bagian tengah ini ada VESA bracket, ukurannya sama 10 x 20 cm. Kemudian ada port-port inputnya juga di bagian belakang dan di bagian samping. Nah kalau buat port inputnya sih, di Samsung ini punya 2 USB 2.0, 3 HDMI, di HDMI 2 sudah support eARC, ada optical dan ada port input antena. Untuk kelengkapan input sih di LG ini lebih lengkap karena di LG ini dia dilengkapi dengan port antena satelit, sedangkan di Samsung DU8000 ini dia nggak pakai itu. Nah, kemudian untuk remote controlnya,
Untuk remote control di LG UT8050 menggunakan Magic Remote ya. Tampilannya seperti ini. Desainnya itu cukup unik ya. Masih banyak tombol yang tombolnya masih cukup lengkap. Ada tombol numbrick, ada tombol aplikasi cepat. Terus untuk Magic Remote ini saya sukanya ini karena dia memiliki pointer ya. Jadi kita untuk pemilihan aplikasi jadi lebih cepat. Terus juga untuk yang UT8050 ini Magic Remote-nya sudah dilengkapi dengan scroll. Jadi kita untuk misalnya lagi internetan untuk ke bawah ini dia lebih gampang. Tapi untuk sayangnya sih Magic Remote ini menggunakan baterai A2 dan banyak yang bilang baterainya ini cukup boros. Belum belum hemat energi ya untuk baterainya ya. Kemudian untuk di seri DU8000 ini remote-nya menggunakan solar panel remote. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau untuk bentuknya ini minimalis banget ya, sangat minimalis, lebih kecil dibandingkan dengan seri LG yang UT8050. Tapi keunggulannya dari solar panel remote ini dia sudah dilengkapi dengan panel solar. Jadi kita bisa isi tenaganya melalui cahaya. Terus juga bisa dicas menggunakan Type C dan ini cukup ramah lingkungan. Nah, kedua remote ini sama-sama sudah support voice assistant ya. Untuk di LG dia support dengan LG Voice Assistant dan untuk di Samsung D8000 ini dia support dengan voice Bixby ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian smart feature dari kedua TV ini ya. Nah, pertama dari LG dulu. Di LG UT8050 ini menggunakan WebOS 2024. Jadi tampilan dari user interface-nya seperti ini ya, teman-teman ya, kurang lebihnya. Untuk tampilannya sih hampir sama seperti di seri-seri LG sebelumnya. Tapi di UT8050 ini dia sudah ada namanya layanan LG Streaming Week. LG Streaming Week ini kita bisa akses layanan untuk konten seperti Apple TV, ada Apple Music, terus juga Crunchyroll, masih banyak lagi nih. Jadi ya ini pilihannya ada Prime Video. Jadi dia kayak memperingati 10 tahun anniversary-nya LG. Terus LG bekerja sama dengan beberapa konten layanan yang bisa kita akses melalui LG Streaming Week ini. Terus di WebOS 2024 ini juga tampilannya sih cukup bagus ya untuk user interface-nya dan nah, untuk respons dari aplikasinya sendiri, dari user interface-nya sendiri ini cukup cepat ya karena dibantu juga dengan pointer jadi kita milih aplikasinya itu jadi lebih cepat. Nah, ini yang membantu kita memilih aplikasi jadi lebih cepat karena ada pointer ini. Terus juga ada scroll-nya ini jadi lebih enak banget kita ngontrolnya ya, teman-teman ya. Nah, di LG UT8050 ini dia punya beberapa fitur unggulan seperti ada game bar. Jadi di sini kita akan dapat notifikasi dari permainan yang kita misalnya kita suka bermain game nanti akan ada notifikasi game-game apa yang terbaru di tahun ini. Kemudian ada juga layanan musik. Di fitur ini kita dapat menikmati musik dari YouTube, dari flash disk, handphone, Bluetooth, dan lain-lain dengan satu akses ke menu musik itu. Dan yang di LG ini juga terdapat Sport Alert atau pengingat olahraga. Nah, buat kalian nih yang suka dengan sport atau olahraga, kalian bisa daftarkan tim favorit kalian ke LG UT8050 ini dan dia akan memberikan notifikasi ketika permain bertanding tim olahraga kalian yang kalian suka itu bertanding dan ada info-info jadwal pertandingan dan skor-skor pertandingan. Di LG ini juga dia support dengan mirroring atau miracast, jadi kalian bisa menampilkan dari handphone ke TV ini. Untuk responsifnya ini menurut saya cukup oke ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di Samsung DU8000, nah, di Samsung DU8000 ini juga sama menggunakan operating system terbaru yaitu Tizen 2024. Nah, perbedaannya di sini dia ada tambahan namanya Daily Plus nih. Jadi kita bisa apa namanya tambahkan layanan-layanan seperti olahraga, workout. Jadi kita bisa akses ke sini. Dia juga bisa connect dengan SmartThings, jadi kita bisa connect dengan perangkat-perangkat pintar lainnya. Nah, di sini di Daily Plus ini dia juga akan memberikan notifikasi kita apa aja yang apa namanya informasi-informasi penting apa yang akan
tampilkan di TV ini. Namanya itu daily board. Untuk responsif dari user interface di DU8000 ini juga cukup cepat ya. Cukup cepat. Cuman kalau buat pergerakannya sih dari UT8050 sama DU8000 ini, di DU8000 ini menurut saya lebih smooth untuk pergerakannya. Jadi kalau ini kita nggak pakai scroll, kita klik satu-satu. Nah, untuk DU8000 ini dia untuk motionnya atau pergerakan user interface-nya ini dia lebih lebih soft, lebih apa? Lebih smooth, lebih halus untuk pergerakan. Sekarang kita akan coba booting aplikasi ya. Jadi kita akan tes apa kedua TV ini seberapa cepat dia dapat membuka aplikasi. Kita akan sama-sama buka Netflix. Ya, untuk booting aplikasinya sendiri, memang di Samsung D8000 ini lebih cepat ya. Ini barusan kita coba Netflix secara bersamaan di ini lebih bootingnya lebih cepat duluan, lebih lebih cepat lah. Terus kita coba aplikasi lain ya. Kita akan coba di Disney Plus. Nah, untuk booting di Disney Plus juga ini dia lebih cepat. Dia udah ngebuka duluan, tapi ketika masuk ke sistem ini dia lebih cepat. Seperti itu. Untuk booting aplikasi di Samsung D8000 lebih cepat. Kalau buat tampilannya, saya suka dua-duanya. Kalau buat kemudahan dalam menggunakan, saya lebih suka LG karena dia dilengkapi Magic Remote. Tapi kalau buat booting aplikasi di Samsung D8000 ini, dia lebih cepat dibandingkan dengan UT8050. Oke, tadi kita sudah bahas di smart feature dari kedua TV ini ya. Sekarang saya akan bahas picture quality dari LG UT8050 dan Samsung DU8000. Untuk LG UT8050, untuk layarnya sendiri di ukuran 43 inch ini dia menggunakan VA panel. Kemudian untuk resolusinya dia 4K 3840 x 2160 pixel. Untuk teknologinya dari LG, dia menggunakan teknologi Alpha 5 generasi ke-7 prosesor. Jadi dia generasinya naik satu step ya. Sebelumnya itu generasi ke-6, sekarang ke generasi ke-7. Nah, untuk prosesornya sendiri, dia diklaim LG dapat meningkatkan kualitas gambar dari resolusinya yang rendah ke resolusinya menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk teknologi warnanya sendiri di LG ini menggunakan HDR10 Pro. Terus juga LG juga sudah dilengkapi dengan HLG, dia untuk memperluas gradasi warna ya teman-teman ya. Kemudian di Samsung D8000 ini juga nggak kalah juga. Di Samsung D8000 ini dia untuk layarnya sendiri pakainya VA panel juga sama dengan di UT8050. Untuk resolusinya sama 4K 3840 x 2160 pixel. Untuk prosesornya Samsung menggunakan Crystal Processor 4K yang diklaim Samsung juga dapat meningkatkan kualitas gambar dari resolusi rendah ke resolusi yang lebih baik. Nah, untuk HDR-nya sendiri, kalau tadi LG di HDR10 Pro, di Samsung D8000 ini menggunakan HDR10 Plus. Tujuannya sama ya, untuk meningkatkan gradasi warna. Terus kemudian di Samsung ini juga dilengkapi dengan HLG dan tone mapping ya teman-teman. Nah, untuk sekarang ini saya akan tes nih kedua TV ini, mulai dari picture quality-nya ya, dari gradasi warna, refresh rate, dan lain-lain. Sekarang kita akan tes kedua TV ini. Untuk tes pertama ini saya akan tes di warna ya teman ya. Warna dari red RGB, red, green, blue ya. Mulai dari LG dulu. Sini kita akan kasih warna merah. Nah, untuk settingan dari kedua TV ini sendiri, kita akan buat standar setelan dari pabriknya ya. Jadi nggak akan kita tambah-tambahin atau kurang-kurangin dari kualitas gambarnya sendiri. Ini sudah menggunakan dua-duanya menggunakan mode standar. Nah, dari yang
kita lihat sekarang ini, kalau menurut saya pribadi untuk warna merahnya lebih bagus di Samsung D8000 ya. Ini warna merahnya lebih hidup, lebih terang. Sementara di LG sendiri dia warna merahnya lebih redup dan cenderung ke warna orange ya, warna untuk warna merahnya ya. Kemudian kita lanjut ke warna hijau. Untuk warna hijau juga sama ya. Jadi di Samsung ini dia untuk karakternya memang lebih terang dan lebih hidup untuk warna hijaunya. Sementara di seri LG UT8050 ini memang sedikit lebih redup untuk warna hijaunya juga. Kemudian kita ke warna biru. Seperti ini dia. Nah, untuk warna birunya sendiri saya lebih suka di LG UT8050 karena warna birunya dia lebih pekat dibandingkan dengan Samsung DU8000 ya. Di sini kelihatan warna biru di DU8000 ini kurang pekat ya warnanya ya. Sementara di seri UT8050 ini lebih pekat. Kita lanjut ke warna kuning ya. Untuk warna kuningnya sendiri, eh, menurut saya cukup sama ya warna kuningnya ya. Cuman bedanya memang di DU8000 ini warnanya dia lebih terang aja sih. Cuman kalau buat warnanya sama. Sekarang kita coba ke white color ya, ke warna putih. Nah, untuk warna white colornya sendiri atau warna putih sendiri, saya lebih suka Samsung D8000 karena memang warna putihnya itu lebih pure. Dia lebih cerah, lebih putih dibandingkan sama di UT8050 yang cenderung lebih ke abu-abu ya, kalau kalian bisa lihat. Terus juga dari backlightnya sendiri, bagian belakang di DU8000 ini kelihatan nih, UT8050 ini kelihatan juga nih. Jadi walaupun nggak parah sih, dia agak di pojok-pojokan ini agak sedikit menghitam, tapi masih cukup oke lah kalau buat kelas UHD TV. Tapi di D8000 ini lebih baik ya, jadi hampir nggak kelihatan untuk backlight warna hitam belakang-belakang. Kemudian kita lanjut ke black level test. Oke, ini dia black level testnya ya teman-teman ya. Nah, ini dia untuk warna hitam dari kedua TV ini. Ini cukup bagus ya black levelnya. Dua-duanya menurut saya cukup bagus. Terus juga untuk kedetailan gambarnya sendiri, walaupun dipadu dengan warna hitam, tapi untuk detail-detail gambarnya itu masih terlihat ya, antara UT8050 dan DU8000. Tapi warna putihnya memang beda ya di sini ya, ini putihnya lebih terlihat, sementara di ini itu nggak kelihatan. Terus juga detailnya lebih detail ini ya, lebih detail di seri DU8000. Objek-objeknya lebih banyak terlihat di seri DU8000. Dua-duanya oke, tapi seri DU8000 ini objeknya lebih terlihat dibandingkan dengan UT8050. Selanjutnya kita akan tes refresh rate. Nah, ini dia kita kasih video refresh rate yang sampai dengan 60 fps ya. Jadi karena TV ini support dengan 60 Hz atau 60 fps, kita kasih video yang sesuai. Ini dia untuk videonya. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita bisa lihat dua-duanya mempunyai motion atau pergerakan yang cukup baik. Walaupun masih ada terlihat tiring ya. Ini kedua-duanya sama sih. Menurut saya nggak ada bedanya. Tiringnya di LG UT8050 terlihat, di DU8000 juga terlihat, tapi tiringnya itu nggak parah banget. Jadi kelihatannya sedikit banget. Jadi kalau buat kelas UHD TV ini bagus sih untuk refresh rate-nya. Oke, kita lanjut ke upscaler test ya. Kita akan kasih TV ini dengan video beresolusi rendah, mulai dari 480 pixel mungkin atau 720 pixel, dan dia akan dapat meningkatkan atau memperbaiki kualitas gambarnya atau enggak ya. Oke, untuk tes upscaler ini kita kasih videonya dengan resolusinya 720 pixel ya, atau masih setara HD.
Nah, ini kita setting dulu ke resolusi 720 pixel. Oke. Ya, sudah 720 pixel ya teman-teman ya. Kemudian Samsung DU8000 juga kita setting. Nah, ini dia settingan resolusi di 720 pixel. Kalau kita perhatikan lebih dekat lagi sih, ini dua-duanya cukup bagus untuk upscalernya. Dia dapat meningkatkan, benar dapat meningkatkan kualitas gambar dari resolusinya rendah ke resolusi yang lebih tinggi. Jadi kalau kalian suka nonton film dengan resolusi yang masih rendah nih, nggak perlu khawatir ya, karena untuk kedua TV ini dapat mengupscale gambar cukup baik. Oke, tadi kita sudah bahas di desain, terus build quality, picture quality, dan smart feature ya. Sekarang saya akan bahas dari sound quality atau kualitas suara dari kedua TV ini. Untuk LG sendiri dia menggunakan dua channel speaker, kiri dan kanan dengan total power output 10 watt RMS plus 10 watt RMS atau 20 watt RMS ya teman-teman. Terus LG ini juga mendukung Dolby Digital. Dan untuk teknologinya sendiri, LG memiliki AI Auto Acoustic Tuning. Jadi dia bisa suara itu lebih menyebar dan mengikuti dari arah Magic Remote Control-nya teman-teman ya. Kemudian di Samsung D8000 ini juga sama, dia punya power output 10 plus 10 atau 20 watt RMS. Untuk Samsung D8000 ini juga mendukung format Dolby Digital Plus. Kemudian untuk teknologinya sendiri, dia punya OTS, Object Tracking Sound, dan Adaptive Sound. Sekarang saya akan tes nih kekuatan dari speaker kedua TV ini. Kita dari LG dulu ya. Oke, untuk power suara LG ini cukup oke ya. Sekarang kita lanjut ke DU8000-nya. Di Samsung D8000 ini menurut saya lebih kecil ya suaranya ya. Jadi kalau buat power, menurut saya di LG UT8050 power suaranya lebih oke ya. Bassnya dia lebih berasa dibandingkan dengan seri DU8000. Kemungkinan sih karena di seri UT8050 dia menggunakan speakernya lebih besar. Di DU8000 ini dia menggunakan speakernya dia lebih tipis karena desainnya mengikuti desainnya. Karena desainnya dia lebih tipis, jadi speakernya juga ikut lebih tipis ya dibandingkan dengan UT8050 dan akhirnya power suaranya lebih oke sih di UT8050. Dan itulah video komparasi dari LG UT8050 dan Samsung DU8000. Semoga video ini dapat menambah informasi kalian tentang kedua TV ini ya. Untuk harga termurah dari kedua TV ini kalian bisa cek di link deskripsi. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.